Gubernur yang terjelek di Indonesia itu Gubernur Jawa Barat. Tidak terbendung lagi masyarakat di Jawa Tengah untuk melakukan aksi stop bayar pajak. Warga Jawa Tengah tolak kenaikan pajak, bahkan aksi mogok pajak pun ramai disuarakan. Seperti apakah kabarnya, kita akan melihat bersama-sama kabar terbaru mengenai kenaikan pajak dari Jawa Tengah. Dan di sisi yang lain kita pun akan melihat bagaimana kebahagiaan warga Jawa Barat ketika menyambut kedatangan Kang Deddy Mulyadi. Waduh, sosok KDM memang sosok yang bikin bahagia warga Jawa Barat kayaknya ya. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke videonya, yuk. Let's go. Luar biasa ya. Bihadan. Bisa begitu ya sosok KDM sampai dikerumunin terus warga gitu ya. Gubernur. Jadi Mulyadi. Ini orang terkenal. Terbaik memperlukan rakyat. Bagus tuh Gubernur. Bagus Pak. Awadul. Kayak pemajuan jalan Mas selesai kabeh. Eta Gubernur teh goreng. Jelek. Kumaha ieu napa goreng Pak kumaha wargana. Saya ini pengamat politik. Nyari politik. Gubernur yang terjelek di Indonesia itu Gubernur Jawa Barat. Nyarana Gubernur kawai Pak, sering ngiketkeun. Sok bukti kerjanya apa? Tekan gayana jalan-jalan di jalan dia biasa antara saya, ya lumayan alhamdulillah. Jalan yang bangun bukan Gubernur Pak. Yang bangun jalan pemborong. Kan duitnya dari pemerintah Jawa Barat. Enggak, duitnya dari masyarakat bayar pajak kendaraan bermotor. Kalau gubernurnya benar, Bapak ini harusnya sejahtera. Tidak dapat 10-50 ribu sehari ladang malah panggung Pak. Buktinya gubernur tidak bantu Bapak. Yang penting berarti ayah lebih butuh Pak diambil Pak. Itu gubernur hotel Pak. Itu gubernurnya nggak ada kerjaan, kerjanya hotel tidak membangun. Ini saya tuh paling benci sama Deddy Mulyadi. Bapak mau nggak saya kasih duit 1 juta? Bilang Deddy Mulyadi itu loh, Bapak itu apa yang kepala pemerintah harus saya bela Pak. Harus bela karena dia kerjanya jelek, ngapain Bapak biarin Pak. Itu kan udah ayah kasih 1 juta Pak. Enggak biarin kasih 1 juta. Deddy Mulyadi Orangnya memang udah pemilihan rakyat Jawa Barat. Saya nggak berani. Kalau saya menyelatkan gubernur, saya berarti menghina rakyat Jawa Barat. hebat. Karena memang gubernur ini menjadi gubernur ya karena dipilih oleh rakyat gitu ya. Kalau sekarang gubernur yang menjadi pilihan rakyat ini dihina, ya berarti sama saja menghina yang memilihnya juga, seperti itu ya. Gubernurnya menyengsarakan rakyat. Gubernur dipilih rakyat. Saya tahu gubernur Deddy ya. Kerjanya nutupin tambang. Dan biarin lah. Coba tambang-tambang ditutupin, orang pada sengsara, kehilangan pekerjaan. Dengan tambang merusak ekosistem alam. Kata siapa? Bapak tahu ekosistem alam segala. Kan banjir-banjir kan Pak dari. Ya banjir karena banjir aja, bukan karena tambang Pak. Kalau nggak dirusak Pak nggak akan banjir. Coba bikin orang susah, studi tour dilarang, sopir-sopir pada mangur katanya. Itu kalau studi tour Pak emang bagus Pak. Kalau di ujung jaya ya Pak. Sebelum Pak Deddy Mulyadi jadi gubernur, kalau nggak studi tour harus bayar tetap Pak muridnya. Itu masuk karyawan, namanya juga dipaksa. Bener Bapak jangan fitnah guru. Astagfirullahaladzim. Jangan fitnah guru Bapak. Dipaksa Pak. Saya kasih 2 juta. Bapak bilang Deddy Mulyadi gak jadi gubernur. Nah, mau aja tuh. Berani saya melawan rakyat Jawa Barat. Ya gimana? Gimana? Kan Bapak boleh dong, setiap orang berhak. Emang berhak, tapi untuk oposisi, untuk mengkritik pemerintah, apa masalahnya? Tapi kan saya ngelawan suatu pemerintah sama rakyat Jawa Barat. Naik 3 juta. Bapak bilang Deddy Mulyadi Mau kayaknya. enggak berani. Udah 5 juta Pak. Enggak berani saya Pak. Bapak kenapa nggak berani bilang pemimpin? Juga mau. Emang enggak, saya nggak berani. Bagusnya di mana? Kalau saya punya pemimpin dipilih sama rakyat, makin jelek, bagus, ya tetap pemimpin saya. Karena pemimpinnya dipilih oleh rakyat, mau itu baik mau itu jelek, berarti tetap saja dia itu pemimpin saya.
Salut nih buat si bapaknya ya. Udah 10 juta. Nah, ditaikin 10 Bener juta. nih nggak mau. Nih duitnya ada Pak. Waduh, Bapak nggak percaya sama dia. Saya sama bapaknya. Bisa menghina orang nggak berani Pak. 10 juta Pak. Nggak ada hukumnya, Bapak bebas. Rakyat boleh mengkritik pemimpin. Tapi kalau sudah menghina orang bisa nggak berani Pak. Mau saya taikin 20. Bapak nggak mau 20 juta. Nggak mau kalau menghina orang Pak. Sumpah. Ya udah gini aja. Kalau menghina nggak mau, Bapak bilang Jawa Barat istimewa aja udah. Jawa Barat istimewa. Udah pegang uangnya. Biarpun tidak menghina, tetap si bapaknya dapat uang dari KDM Kang Deddy Mulyadi. Begini nih harusnya ini dicontoh nih, jangan sampai karena demi uang gitu ya, kemudian kita ini menjelek-jelekan yang lain, menghina-hina yang lain. Nggak boleh seperti itu ya. Tapi ya kita yakinlah nggak ada orang yang mau menjelekkan orang lain hanya karena uang gitu ya. Ya seperti si bapak ini ya, nggak mau menghina KDM, nggak mau menghina Gubernur Jawa Barat, padahal tadi sudah ditawarin uang gitu ya sampai 20 juta. Salut. Kalau ibu minta modal, Malah bukan modal, bukan begitu. Sama suaminya. semua orang minta modal. Iya betul. Ya kalau ibu minta modal, semua orang minta modal. Jadi tugas Yang lain gubernur nanti hari ini kasih ringan Bapak. gitu. Ya betul. Kalau saya harus ngurusin puluhan warga, 54 juta warga Jawa Barat. Lagian aneh-aneh saja si ibunya kok malah minta modal sama KDM gitu ya. Kenapa nggak minta modal sama suaminya atau ibunya kalau mau jualan gitu. Salam rekan Setio Jalangsa, tidak terbendung lagi masyarakat di Jawa Tengah untuk melakukan aksi stop bayar pajak. Entah apa penyebabnya, namun perkiraan kami dikarenakan kenaikan pajak di Jawa Tengah yang begitu besar, sehingga masyarakat mulai menyuarakan untuk stop bayar pajak di Jawa Tengah. Semangat selalu untuk saudara-saudara kami di Jawa Tengah. Salam Jalang. Emang seberapa besar ya kenaikan pajaknya sampai warga ini mogok pajak begitu ya? Duh. Jawa Tengah belakangan ini dihebohkan dengan kenaikan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026. Sejumlah warga menilai kenaikan tersebut cukup memberatkan. Pantauan di salah satu gerai samsat keliling di kota Semarang, sejumlah wajib pajak mengaku kaget dengan nominal yang harus dibayarkan tahun ini. Salah seorang warga, Eko, mengatakan tahun ini ia harus membayar total Rp4.371.500. Sebelumnya pada tahun 2025 dirinya hanya membayar sekitar Rp3 juta. Menurut Eko, kenaikan omset pajak dinilai terlalu tinggi dan memberatkan. Nah, jadi apakah karena kenaikan pajaknya yang terlalu besar nih sampai warga mogok pajak begitu ya? Ya percuma juga kalau begitu ya. Buat apa sekarang pajaknya ditaikan kalau sekarang malah warganya nggak ada yang mau bayar pajak? Aduh, gimana ini? Nggak kapok dengan kasusnya Sudewo gara-gara menaikkan pajak di demo masyarakatnya sendiri. Ini Gubernur Jawa Tengah sekarang panik. Viralnya seruan masyarakat stop bayar pajak serentak di Jateng mulai berdampak sepi pada Samsat. Sudah tahu mau puasa seperti ini, sudah tahu ekonomi masyarakat lagi sulit, malah menaikkan pajak. Ini nggak kapok-kapok ya teman-teman di Jawa Tengah ini. Kemarin Pati, sekarang apakah lebih besar lagi? Nah, jadi bagaimana menurut pendapat Anda semua? Lebih baik pajak ditaikan kemudian warganya tidak mau bayar pajak, atau pajaknya diturunkan gitu ya kemudian warga berbondong-bondong bayar pajak? Nah, silahkan kirimkan pendapat Anda di kolom komentar ya. Kita tutup dulu perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.